Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan nama anggota Marwah Chandralika, Mita Anggraini dan juga Korinur Azizah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah manajemen database dengan judul analisis kebutuhan data akuntansi untuk merancang struktur basis data yang efisien dan akurat dengan studi kasus PT Wijaya Karya Tbk. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi menuntut perusahaan besar seperti PT Wijaya Karya Persero Tbk untuk memiliki sistem akuntansi yang terintegrasi dan berbasis data. Sebagai perusahaan konstruksi BUMN dengan banyak proyek di berbagai daerah, Wika menghasilkan data keuangan yang sangat besar dan kompleks. Proses pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual atau terpisah antar proyek dapat menyebabkan duplikasi data, ketidaksesuaian laporan, dan kesulitan dalam konsolidasi keuangan. Selanjutnya tujuannya mengidentifikasi kebutuhan data akuntansi yang diperlukan PT Wijaya Karya dalam proses pencatatan transaksi keuangan proyek dan perusahaan, rancang struktur basis data akuntansi yang efisien, terintegrasi, dan mudah digunakan untuk mendukung kegiatan keuangan perusahaan, dan meningkatkan akurasi dan juga kecepatan penyajian laporan keuangan melalui sistem basis data yang terstruktur dengan baik. Selanjutnya saya akan membacakan latar belakang PT Wijaya Karya. PT Wijaya Karya merupakan salah satu perusahaan konstruksi yang terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang infrastruktur, energi, properti, dan manufaktur. Kegiatan operasional dari PT Wijaya Karya ini mencangkup ratusan proyek di berbagai wilayah yang ada di Indonesia, dengan sistem keuangan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak seperti klien, vendor, subkontraktor, serta karyawan proyek. Dalam proses akuntansinya, PT Wijaya Karya menghadapi tantangan yang cukup besar dan kompleks dalam mengelola volume data transaksi yang tinggi seperti pembayaran termin terhadap proyek, pembelian material, gaji karyawan, dan biaya operasional. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kebutuhan data akuntansi atau data master yang dibutuhkan oleh PT Wijaya Karya. Yang pertama ada akun atau chart of account. Di sini terdapat kode, nama, dan tipe akun. Yang kedua ada proyek. Pada proyek terdapat ID proyek, nama proyek, lokasi, dan nilai kontak. Yang ketiga ada vendor atau subkontraktor. Di sini terdapat ID nama, NPWP, rekening bank, dan rekening bank. Selanjutnya ada karyawan. Pada karyawan terdapat NIP karyawan, nama karyawan, jabatan karyawan, divisi mereka, dan gaji karyawan. Selanjutnya ada pelanggan atau klien. Pada data master klien atau pelanggan ini terdapat ID pelanggan, nama institusi, dan nilai kontak. Selanjutnya ada kebutuhan data transaksi. Kebutuhan data transaksi yang diperlukan oleh PT Wijaya Karya ini yang pertama ada transaksi pembelian material dan jasa yang berisi PO, faktur, PPN. Yang kedua ada transaksi penjualan atau termin proyek. Di sini berisi tagihan atau pelunasan. Yang ketiga ada biaya operasional proyek, berisi bahan bakar, alat, dan beban sewa atau sewa. Yang keempat ada jurnal umum dan buku besar, di mana ada debit, kredit, dan proyek yang terkait. Yang kelima ada kas dan bank. Terdapat penerimaan dan pengeluaran proses bisnis akuntansi pada PT Wijaya Karya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama ada procurement, lalu ada pencatatan jurnal, ketiga ada pembayaran vendor, lalu dilanjutkan dengan penagihan klien, dan yang terakhir pelaporan keuangan. Di sini yang pertama, procurement adalah mengidentifikasi kebutuhan dan pengajuan permintaan pembelian seperti PO, lalu dilanjutkan dengan faktur dan PPN. Yang kedua ada pencatatan jurnal. Pencatatan jurnal pada PT Wika atau Wijaya Karya didasarkan pada siklus akuntansi umum, namun dengan kompleksitas yang khas pada perusahaan konstruksi yang dengan skala yang besar. Sebagai perusahaan konstruksi yang tercatat di BUMN, PT Wijaya Karya juga menggunakan sistem ERP seperti SAP,
Dan mereka juga mencatat jurnal yang melibatkan langkah-langkah seperti kayak mengidentifikasi dan menganalisis transaksi, mencatat transaksi ke dalam jurnal, memposting akun ke buku besar, menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, menyusun laporan keuangan, dan membuat jurnal penutup. Yang ketiga, ada pembayaran vendor. Pembayaran vendor ini melibatkan serangkaian alur yang terstruktur dimulai dari pengajuan tagihan hingga pembayaran akhir. Alur ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan kelengkapan dokumen pada setiap tahapan secara umum. Tahapan ini biasanya dimulai dari penerimaan tagihan, verifikasi atau persetujuan, pencatatan utang, proses pembayaran, dan rekonsiliasi dan pelaporan. Selanjutnya ada penagihan klien. Jika pembayaran belum diterima hingga tanggal jatuh tempo, maka tim penagih atau kolektor harus menindaklanjuti dengan menghubungi klien. Penagihan ini umumnya dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pekerjaan atau termin yang telah disepakati dalam kontrak sebelumnya. Yang terakhir ada pelaporan keuangan. Pada tahap ini, data diproses dan dimulai dari pengeluaran dan pencatatan transaksi yang dikompilasi untuk menyusun laporan keuangan dari perusahaan PT Wijaya Karya tersebut. Laporan keuangan ini digunakan untuk memantau kinerja keuangan perusahaan seperti laba bersih dan untuk membuat keputusan yang strategis di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip efisiensi dan akurasi. Normalisasi data hingga 3NF atau hindari duplikasi. Gunakan primary key dan foreign key antar tabel. Validasi input otomatis, misalnya format akun dan nominal. Lalu batasi akses atau role basic access control dan lakukan backup audit trend secara rutin. Struktur basic data yang efisien dan akurat membantu PT Wijaya Karya menghasilkan laporan keuangan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Salah satu output vital dari sistem ini adalah laporan laba rugi. Seperti pada slide, terdapat contoh laporan laba rugi dari PT Wijaya Karya. Laporan laba rugi per proyek adalah ringkasan keuangan yang menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi bersih yang dihasilkan dari suatu proyek spesifik selama periode waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi profitabilitas proyek tersebut dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Kesimpulannya adalah PT Wijaya Karya Persero Tbk membutuhkan sistem akuntansi berbasis data yang terintegrasi dan efisien untuk mengelola banyak proyek di berbagai wilayah. Analisis kebutuhan data, akuntansi membantu mengidentifikasi jenis data penting seperti data proyek, vendor, transaksi jurnal, dan laporan keuangan. Perancangan struktur basis data yang rasional dan ternormalisasi mampu meningkatkan akuntansi, kecepatan, dan keamanan informasi keuangan perusahaan. Sistem basis data yang baik mendukung pengendalian biaya proyek, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan mempercepat pelaporan keuangan konsolidasi. Dengan penerapan basis data akuntansi yang tepat, Wika atau Wijaya Karya dapat memperkuat tata kelola keuangan, good corporate governance, dan meningkatkan daya saing perusahaan di industri konstruksi.